Rilis hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu di Amarta Hills, Senin 16 Desember 2024. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Khalid Farobi mengatakan, Form A merupakan dokumen penting dalam pengawasan, sehingga ketika terjadi dugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada bisa dipertanggungjawabkan atau menjadi bukti melalui Form A. Dari seluruh Form A yang diupload untuk tingkat kota sebanyak 143 Form A, tingkat kecamatan 155 Form A, tingkat desa atau kelurahan 2071 Form A, dan tingkat TPS 2120 Form A. Terbanyak dari form yang diupload tersebut adalah kejadian saat masa kampanye seperti laporan dugaan perusakan APK, dugaan money politik, dan lainnya. Kemudian form tentang pemutakhiran data pemilih seperti DPT pindah tempat hingga DPT telah meninggal dunia. Jalan laporan satu temuan, satu laporan dan berikutnya berkaitan dengan temuan. Temuan ini adalah kita mengapresiasi selama tahapan pilkada ini cukup banyak menginformasikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Netralitas ASN lagi muncul, kemudian politik uang muncul, penggunaan fasilitas negara muncul, kemudian juga berkaitan dengan penggunaan tempat pendidikan muncul. Semuanya kemudian masuk dalam proses yang dinamakan dengan temuan dan dilakukan penelusuran oleh Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini. Sehingga kita pastikan proses-prosesnya itu kita pastikan proses-prosesnya ini memenuhi syarat atau tidak. Tapi kebanyakan kita akui persoalan persyaratan formal maupun material yang tidak terpenuhi dari proses ini. Nah, seperti itu. Apakah kemudian kita semuanya memanggil? Ya, baik itu paslon sendiri maupun tim kampanye. Terlebih misalnya jika berkaitan dengan objek yang lain, misalnya ada keterlibatan dari BUMD. Nah, itu kita panggil juga, ya kan? Nah, semuanya bersandar pada regulasi meskipun banyak kelemahan yang saya sebutkan tadi di Undang-Undang 10 2016 itu ada banyak sanksi tapi ada banyak aturan tapi sanksinya tidak ada. Tapi kemudian diberikan edaran oleh Bawaslu ketika kemudian ada subjek-subjek atau objek-objek yang belum tercover di dalam proses itu. Tapi dari sekian temuan 6 itu yang terbesar berkaitan dengan keterlibatan di BUMD, ASN dan segala macamnya termasuk juga politik uang. Aspek yang sulit adalah berkaitan dengan proses-proses pembuktian. Selain itu, untuk penggunaan anggaran Bawaslu Kota Batu menerima 2 hibah anggaran. Pertama, dari APBN mendapat 4,8 miliar rupiah dan terrealisasi 3,8 miliar atau 79%. Sedangkan hibah APBD mendapat 7,6 miliar rupiah dan terrealisasi 5,7 miliar rupiah atau 76%. Kemudian, akademisi dan peneliti Averus, Muhammad Muzaki menyampaikan bahwa terkait evaluasi penyelenggaraan dan pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Kota Batu secara menyeluruh cukup memuaskan. Penilaian ini bisa dilihat bagaimana dari 3 fase. Fase pertama, pre-election, election hari H, dan post-election atau setelah. Penilaian ini bisa dilihat dari konsistensi pengawasan yang berkelanjutan setiap fase terkait apa yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Bawaslu. Tetapi pada model penindakan ada catatan. Untuk sentra Gakumdu terkunci. Selanjutnya, Bawaslu yang terkunci tidak hanya Kota Batu. Secara umum, Bawaslu terkunci terkait kewenangan penindakan karena di banyak kasus yang mengganggu dan menghambat pemilu sulit menindak ketika terjadi dugaan pelanggaran. Sedangkan untuk indeks kerawanan pemilu atau IKP Kota Batu termasuk yang sangat rendah. Secara umum di IKP Jatim 14,74. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan.